Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Keadaan kalian gimana? Keadaan kalian semua aman ya? Nggak ada yang lagi tipes, nggak ada ya? Jaga kesehatan lur, jaga diri, jaga harga diri juga dijaga. Pokoknya sehat-sehat lah kalian semua ya. Balik maneh ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kalau lapar makan mie, kalau kangen chat mie, kalau lapisan terluar dari bumi apa lur? Kerak bumi. Stop it. Get some help. Kali ini kita akan mengalor film yang mantap sekali. Pasti dahaga ke plot twistan kalian akan terpuaskan lah pokoknya. Yaitu Drop tahun 2025. Mengisahkan tentang seorang wanita yang akhirnya kencan dengan seorang pria dari aplikasi online setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun siapa sangka kencan pertama itu akan menjadi teror yang sangat mengerikan. Seperti apakah ketegangannya dari awal sampai akhir? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Salshabila ya Cak, mending beli Alphard apa BMW ya, bingung banget. BTW udah kekumpul 2000. Mending istighfar dulu aja Anda, gimana? Istighfar dulu Anda lur. Monggo skecakan. Berlatar di kota Chicago, Amerika, film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Violet yang wajahnya berlumuran darah karena disiksa oleh suaminya yang KDRT, yaitu Blake. KDRT bukan sembarang KDRT lur, karena Blake sampai membawa pistol dan mengancam akan membunuh Violet. Akan tetapi Violet tidak terintimidasi dan Blake pun menantang Violet untuk menembak dirinya. Dan inilah Drop, tidak pakai no. No drop, no bocor-bocor. Come on, show me how you do it. Show me how you do it. Beberapa tahun kemudian, entah apa yang terjadi di malam itu, namun yang jelas Blake sudah tewas lur. Saat itu Violet yang seorang terapi psikologi sedang memberi saran ke kliennya lewat Zoom yang juga mengalami KDRT. Tak lama kemudian datanglah abang-abang PLN yang izin mengecek meteran listrik dan Violet pun memberitahu meterannya ada di bagian belakang rumah. Di rumah Violet tinggal bersama putranya yang masih kecil yaitu Toby dan adiknya Jane juga sering main ke sana. Malam itu Jane akan membantu mengasuh Toby karena Violet akan pergi berkencan dengan pria yang baru dia kenal bernama Henry, seorang fotografer yang bekerja sebagai pers wali kota Chicago. Sudah 3 bulan terakhir ini mereka PDKT lewat aplikasi kencan dan Henry terlihat sebagai pria yang sabar juga tampan. Jane pun membantu kakaknya memilih-milih baju agar terlihat cantik dan semelehoy. Violet juga sempat khawatir jika Henry memiliki sifat yang sama seperti Blake. Namun Jane langsung menenangkannya karena tidak semua orang memiliki sifat brutal seperti Blake. Dan lagi pula Violet hanya pergi berkencan saja. We need to hear your voice, not his. Focus on back at you before the abuse. I just need to read your meter. It's in the back. They're not all Blake. Just a date. Because you deserve to be happy. And you need to get laid. Wow, Mom, beautiful. Sebelum pergi, Violet meminta tolong Jane untuk mengecek ulang kondisi di rumah. Juga mengajak Dek Toby bobok jam 8 malam. Dan Violet akan memantau dari CCTV. Violet pun OTW ke lokasi kencan yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu resto mewah bernama Palette yang berada di lantai atas sebuah gedung. Violet pun menunggu di meja bar karena Henry datang terlambat 10 menitan dan memesan minuman ke mbak-mbak bartender yaitu Kara. Selain itu di sana juga ada pianis bernama Phil yang suka menggoda. Pengunjung lain yaitu Connor yang tidak sengaja tabrakan dengan Violet dan juga Richard, pria tua yang sedang kencan buta. Phil sempat bertanya ke Violet lagu apa yang ingin dia request dan Violet meminta lagu Baby Shark sesuai kesukaannya Toby. Sedangkan Richard meminta pendapat Violet tentang penampilannya karena dia begitu gugup dengan kencan tersebut. Diapalin ya lur ya, karakter-karakternya sedikit kok ini. Masa baru gitu aja udah pusing Anda. I'm so sorry. All good? Thank you. I'm doing a blind date. Oh, wow, they still do those? Apparently they do. Am I sweating? No, you look great. Thank you. First date? That obvious. Got any requests? Baby Shark? Banger. Tak lama kemudian wanita yang ditunggu-tunggu Richard pun datang dan mereka pindah ke meja yang sudah direservasi. Sedangkan Connor terlihat sendirian di mejanya.
Lalu ketika chat-chatan dengan Jane untuk menanyakan kondisi Toby, tiba-tiba Violet mendapat kiriman meme dari sosok misterius sebut saja Pak Ijo di aplikasi Digidrop dengan nickname-nya Ayo Bermain yang mengajak Violet untuk bersenang-senang. Digidrop ini fungsinya untuk berbagi file mirip-mirip sama AirDrop lur, tapi bisa dibuat ngirim chat juga gitu ya. Karena dianggap kiriman iseng, Violet pun langsung menolak kiriman itu. Namun Pak Ijo kembali mengirim meme yang menunjukkan bahwa Violet sedang memilih malam terburuk dalam hidupnya. Jelas Violet agak kaget melihat kiriman itu dan sempat memperhatikan sekelilingnya, namun terlalu banyak orang yang memegang HP. Setelah itu Henry pun datang sambil membawa tas kameranya dan mereka pindah ke meja yang sudah direservasi Henry, persis di samping jendela dengan view perkotaan yang indah. What do you say we get our table? Okay. Sorry about the bag. I can't leave my camera in the car. I'll take it. Mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul dan Henry memberikan bola hoki sebagai hadiah untuk Toby. Tak lama kemudian datanglah mas-mas pelayan sebut saja Sugeng yang baru saja bekerja di sana dan dia terlihat begitu riang. Setelah itu teror meme kembali dikirimkan, yang kali ini sosok misterius Pak Ijo meminta Violet agar tidak mengabaikan pesannya, dan Violet pun menceritakannya ke Henry. Menurut Henry mungkin itu ulah orang iseng, namun Violet tidak yakin karena di tempat mewah seperti itu nggak mungkin dong lur ada yang ngirim-ngirim meme iseng ya kan. Violet dan Henry pun menerka-nerka siapakah orang yang mengirimkan meme tersebut, mulai dari sekelompok remaja, pasutri mbah-mbah, sampai Richard yang asik ngobrol dengan pasangan kencan butanya. Awalnya Violet mengabaikan meme-meme tersebut, namun makin lama meme yang dikirim makin berupa ancaman, yaitu keinginan untuk menyiksa Violet, dan ngerinya Pak Ijo juga mengetahui nama Violet lur. Someone really wants your attention. Then we probably shouldn't give it to them. What is it? They know my name. Henry pun langsung menenangkan Violet dan menunjukkan sistem aplikasi Digidrop yang memang bisa mengetahui nama para pengguna di sekitar. Henry juga memberitahu bahwa untuk mengirim atau menerima file Digidrop, jarak antar HP harus maksimal di sekitar 15 meteran. Untuk memastikan seberapa jauhkah jarak 15 meter, Henry pun berkeliling restoran sambil menghidupkan aplikasi pengukur jarak. Dan dari pengamatannya, bagian lobi resto juga sebagian dapur resto jaraknya lebih dari 15 meter, dan itu artinya Digidrop dengan nama Ayo Bermain alias Pak Ijo memang salah satu orang di restoran Pellet. Namun tiba-tiba Pak Ijo kembali mengirim meme yang mengatakan, kamu lagi nyari aku ya, nggak akan bisa ketemu. Cia. Can't see you. Here's your friend. Buddy else that's in the restaurant. I know you gotta be within 50 feet. Send to receive a Digidrop. He's just taunting us. So, the lobbies that is fair game. Setelah itu Sugeng datang memberikan pesanan minuman Henry dan memberitahu menu-menu spesial di resto Pellet. Di saat yang sama Violet kembali mendapat kiriman yang kali ini berupa chat dan meminta Violet untuk mengecek CCTV rumahnya lur. Violet pun mulai panik dan segera mengecek CCTV-nya, di mana terlihat Jane sedang membacakan dongeng untuk Toby sebelum dia tidur. Namun ketika mengecek CCTV yang lain, ya, seseorang bertopeng berada di ruang keluarga dan menunjukkan pistolnya ke arah CCTV sebagai tanda bahwa dia bisa membunuh Jane dan Toby kapan saja. Sontak pikiran Violet pun gak fokus dan berencana menelpon polisi. Akan tetapi Pak Ijo memberitahu bahwa HP Violet sudah di-cloning, dia bisa melihat semua isinya, dan Violet dilarang memberitahu tentang kejadian ini ke siapapun, termasuk Henry atau Toby akan dibunuh. Mamam ya kan? Soup, which sounds weird. So Abi.
Dalam kondisi panik, Violet tanpa sengaja menabrak Connor lagi yang baru keluar dari toilet. Setelah itu Violet pun masuk ke toilet dan terus mengecek CCTV-nya. Karena di toilet itu ada beberapa pengunjung lain, Violet pun akan memberitahu teror yang dia alami. Tapi anehnya Pak Ijo mengetahui hal tersebut dan melarang Violet berbicara dengan gadis-gadis itu. Violet yakin suaranya bisa didengar entah dari mana karena di toilet itu tidak ada CCTV. Dia pun akan menulis permintaan pertolongan pakai eyeliner, tapi si mbak-mbak malah membacanya lur. Dan Pak Ijo pun mengetahui jika Violet masih berusaha meminta tolong. Sampai akhirnya Violet menemukan alat perekam suara di balik cermin toilet, dan dari sanalah Pak Ijo bisa mendengar. I really need your help. We should really get out of here. Cow? Sekembalinya ke meja, Henry bertanya apakah Violet baik-baik saja karena dia terlihat sangat gelisah. Violet pun beralasan jika baru pertama kalinya meninggalkan Toby dan dia kepikiran dengan anaknya. Lalu ketika lanjut ngobrol-ngobrol, Violet menemukan alat perekam suara yang sama di lampu meja tersebut lur. Violet bertanya siapa Pak Ijo sebenarnya, dan Pak Ijo sengaja mempermainkan Violet dengan mengatakan, ya aku bisa orang itu, dan orang itu gitu lur. Lalu Violet beralasan ke Henry jika dia agak pusing duduk di sana karena melihat ketinggian. Padahal sebenarnya Violet ingin pindah agar suaranya tidak terdengar Pak Ijo dari alat perekam. Sugeng pun akan mengantar mereka ke meja yang baru. Namun Pak Ijo memaksa Violet balik ke mejanya atau dalam waktu 1 menit Toby akan mati. Violet terpaksa minta balik lagi dengan alasan ingin menikmati pemandangan kota dan akan mengabaikan rasa pusingnya. Ini kalau Henry cowok nggak sabaran lur, udah ditinggal ya kan karena plin-plan si Violet. I had a thing with heights, so I'm trying to center myself. I'm good. Let's go back. Back we go. Jesus Christ. Setelah itu Violet memperhatikan CCTV di seisi resto dan Pak Ijo kembali mengancam agar jangan membuat Henry ilfil dan pergi dari sana atau Toby akan dibunuh. Tak lama kemudian manajer resto pun datang untuk memastikan jika mereka sudah nyaman di meja yang sekarang karena meja itu sudah direservasi oleh Henry sendiri. Mendengar itu Henry pun bingung karena dia tidak pernah reservasi dengan memilih meja dan hanya meminta meja yang memiliki pemandangan. Jelas Violet langsung menyadari jika Pak Ijo lah yang memilihkan meja itu dan mengatasnamakan Henry ya kan lur. Lalu ketika memesan makanan, Pak Ijo memberikan tugas untuk Violet, yaitu mengambil SD card atau kartu memori dari kameranya Henry. Violet pun langsung menyimpan jam tangannya di tas dan berpura-pura meminta bantuan Henry untuk mencari jam tangannya. Ketika Henry pergi, Violet segera mengecek kamera Henry di tasnya dan sempat melihat foto-foto laporan keuangan, juga bukti-bukti transfer lur. Untungnya Violet berhasil mengambil kartu memori itu tepat sebelum Henry kembali ke meja. How's the duck? Would you share the truffle mash? Around here, but would you mind just ask the hostess if anyone turned it in? Selanjutnya Pak Ijo menyuruh Violet untuk pergi ke toilet dan Violet pun langsung izin ke toilet sebentar dengan alasan mencari jam tangan. Setelah masuk ke toilet, Violet pun diminta menghancurkan SD card tersebut dan dibuang ke toilet. Namun meski Violet sudah melakukannya, Pak Ijo mengatakan jika tugasnya masih belum selesai. Get your guy out of my house now. Sekarang Violet disuruh membuka kotak penyimpanan tisu toilet. Dia pun menemukan botol kecil yang mana cairannya harus dituangkan ke minuman Henry dan itu akan membuatnya mati. Jelas Violet pun menolaknya. Namun dengan santainya Pak Ijo mengatakan bahwa Violet pasti bisa melakukannya karena sebelumnya dia telah membunuh suaminya. Apakah memang Violet yang membunuh dan siapakah Pak Ijo sebenarnya? Setelah pesan-pesan yang berikut ini, enggak dong plok. Ikutin aja terus alurnya ya lur. I can't do that.
Begitu keluar dari toilet, Violet pun teringat jika Digidrop si Paijo tidak akan menjangkau ke area lobi. Violet pun pergi ke sana dan kebetulan Mbak Manajer yang juga berperan sebagai admin sedang mengantar tamu ke meja. Begitu Digidrop Ayu bermain alias Paijo menghilang, Violet pun akan mengontak 911 dengan telepon admin di sana. Tapi anehnya tiba-tiba sambungan error dan itu artinya Paijo juga bisa memutus sambungan telepon tersebut. Namun Violet pantang menyerah. Dengan cerdiknya dia membuka website darurat nasional khusus KDRT dan berkomunikasi melalui live chat untuk memberitahu jika anaknya sedang disandra serta ada pria bersenjata di rumahnya. Akan tetapi saat Violet akan mengirim pesan itu, Paijo muncul kembali di Digidrop dan mengirim pesan ancaman bahwa Toby akan langsung dibunuh jika Violet berani meminta bantuan. Pada akhirnya Violet pun mengurungkan niatnya. Sementara Henry yang tidak tahu apa yang terjadi mulai malas dengan Violet karena nggak balik-balik dan dari tadi ada aja dramanya, ya kan? My son is being held. Hello? Coconut calamari. Coming back or... Karena Digidrop Ayu bermain muncul kembali di radar, itu artinya si Paijo sedang mendekat, ya kan? Violet pun segera mengecek CCTV dan melihat Connor yang sempat berjalan ke arah meja bar. Violet pun mencurigainya karena mereka sempat tabrakan 2 kali dan langsung mendatangi Connor di mejanya. Violet pun bertanya kenapa Connor sendirian di resto dan seperti menunggu seseorang. Lalu Connor menjawab bahwa dia sedang menunggu adiknya yang sedang OTW dan terjebak macet. Lalu Connor juga mengatakan jika teman kencannya sedang memperhatikan mereka dan menyarankan Violet untuk kembali ke mejanya karena nggak enak, ya kan? Setelah diperhatikan, Violet pun yakin jika Connor bukanlah Paijo. You've been waiting here for a long time. I'm meeting my sister. Sorry, didn't mean to bother you. I think he's looking over here. You might want to get back to your table. Sekembalinya ke meja, Henry pun membungkus makanan yang dia pesan dan akan pergi dari sana. Violet meminta maaf atas sikapnya dan meminta Henry untuk tidak pergi. Namun Henry beralasan jika sekarang Toby pasti membutuhkan ibunya. Violet pun mulai ketar-ketir karena Toby pasti akan dibunuh jika Henry pergi dari sana. Sampai akhirnya Violet pun nekat mencium Henry lur dan meminta untuk duduk kembali melanjutkan kencan mereka. Di lain sisi terlihat Richard yang ditinggal wanita kencan butanya. Bahkan wanita itu sampai memaki-maki. Stay with me. You're a real jerk, loser. Alhamdulillahnya Henry mau melanjutkan kencannya dan Paijo mengingatkan Violet tugas yang belum diselesaikan, yaitu menuangkan cairan ke minuman Henry. Di saat yang sama Phil mulai memainkan pianonya, yaitu lagu Baby Shark sesuai requestan Violet. Lalu ketika Henry sedang memesan minuman, Violet pun berpura-pura lipstikan, tapi sebenarnya dia cepat-cepat menuliskan pesan di selembar uang yang bertuliskan Sandra dan alamat rumahnya. Lalu meminta tolong pelayan Sugeng untuk memberikan uang tip tersebut ke si pianis Phil. Akan tetapi uang itu tidak langsung diberikan ke Phil, melainkan dimasukkan ke mangkok kaca khusus tip. Requested this song. Oh, you requested Baby Shark. Loretz and the one from... This was a little heavy for me. I might switch to something else. Is there one? Give this to the piano player. Mereka berdua pun lanjut ngobrol-ngobrol. Henry menceritakan jika dia sudah 5 tahun bekerja sebagai fotografer persnya wali kota Chicago. Lalu Henry bertanya kenapa Violet memilih profesi terapi psikologi khusus korban-korban kekerasan. Violet akhirnya jujur bahwa dia juga pernah menjadi korban kekerasan dari mantan suaminya Blake. Dan meski sudah bertahun-tahun yang lalu saat Toby masih sangat kecil, namun insiden itu terkadang muncul di pikirannya. Setelah itu Henry pun izin mengangkat telepon sebentar karena ada urusan kerja yang sangat penting. Di saat yang sama Phil istirahat main piano dan dia mengambil sebagian uang di mangkoknya. Violet pun terus memperhatikan Phil dan dari gesturnya Violet tahu jika Phil sudah membaca pesan di uang tipnya. Terlihat Phil yang di meja bar seperti sedang menelpon lalu menengok ke arah Violet. Meski Violet tidak bisa melihat dengan jelas karena banyak orang yang berkerumun. Namun selanjutnya Phil terlihat gugup. Dia hanya kembali ke pianonya sambil minum hammernya dan lanjut bermain. I
got work call I gotta take. Show you, of course. Back in 5. Hey. Ketika Henry sudah kembali, Matt pun menyajikan makanan utama mereka dan betapa terkejutnya Violet melihat uang kertasnya ada di balik makanan itu, lur. Paijo pun mengirim chat bahwa Violet telah mengacaukan semuanya dan tiba-tiba Phil si pianis sempat terkulai lemas. Henry dan beberapa tamu pun datang membantunya dan Phil masih bisa menguatkan diri untuk tetap sadar. Sementara itu Paijo mengatakan bahwa yang sedang dalam masalah bukan pianis itu saja, dan sontak Violet pun mengecek CCTV rumah. Terlihat sosok bertopeng yang memukul Jane hingga pingsan, sedangkan Toby dikunci di dalam kamarnya. Violet pun memohon agar anak dan adiknya tidak dibunuh, dan Paijo hanya meminta Violet untuk segera menyelesaikan tugasnya. Hey, buddy. One too many vodka martinis. Back in a few. Please, don't do this. Phil yang masih merasa dirinya sekarat berusaha keluar dari gedung itu. Namun Paijo mengatakan jika Phil tidak akan selamat, atau dengan kata lain Paijo telah melakukan sesuatu untuk membungkam Phil dengan cara membunuhnya. Tak lama kemudian mobil ambulan pun datang dan Paijo mengingatkan bahwa yang akan mati selanjutnya adalah Toby jika Violet masih berani macam-macam atau tidak menjalankan tugasnya. Mau nggak mau Violet harus segera menuangkan cairan itu ke minuman Henry, lur. Dan sambil ngobrol-ngobrol Violet ingin minum Hammer dengan kadar alkohol tinggi. Violet beralasan jika dia sudah merusak kencan pertama mereka dan agar suasana kembali cair, mungkin minum sedikit Hammer bisa membantu. Henry pun akhirnya setuju dan Violet yang akan memesankannya ke meja bar. Akan tetapi saking buru-burunya, tanpa sadar Violet menjatuhkan tasnya dan Henry pun melihat jam tangan Violet ada di dalam sana. I realized that I made this night pretty heavy in the mood. I'm gonna get it from the bar. Please, sit down. I got it. 2 minutes, right back. Violet pun memesan 2 gelas tequila ke Kara dengan tatapan nanarnya dan dia berencana akan menuangkan cairan itu di sana. Akan tetapi Paijo meminta Violet melakukannya di meja dan Violet sadar Paijo tidak bisa melihatnya menuangkan cairan jika dia sedang berada di bar. Kara pun sempat menawarkan jeruk nipis untuk minuman tequilanya, namun Violet menolak dan segera kembali ke meja. Di situasi ini Violet benar-benar gelisah, lur, karena harus membunuh seorang pria yang baru dikenalnya. Sementara itu Henry memberikan jam tangan Violet dan memberitahu bahwa jam itu ada di tas Violet yang terjatuh saat dia pergi ke bar. Henry tahu Violet telah berbohong dan selama kencan Violet terlihat tidak fokus, selalu melihat sekeliling dan melihat HP-nya. Henry sadar jika ada sesuatu yang terjadi, namun Violet hanya menjawab jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan Henry. Henry, You're lying to me. Went around the restaurant, distracted. When you got up, just fell on the ground, spilled out. Something's happening. No, it's not. Violet pun balik bertanya kenapa Henry mau mengirim pesan ke dirinya di aplikasi kencan. Padahal di bionya sudah jelas Violet adalah janda dengan seorang anak dan pasti akan menjadi beban bagi pria yang mendekatinya. Henry pun menjelaskan jika dia sebenarnya ingin menghapus aplikasi kencan itu karena melihat semua orang hanya menunjukkan versi terbaik mereka yang hanya ingin dilihat orang lain. Namun berbeda dengan Violet yang terang-terangan mengatakan dia seorang janda satu anak, dan dari foto-foto serta PDKT-an mereka selama 3 bulan, Henry bisa menyimpulkan bahwa Violet adalah wanita dan ibu yang baik. Violet mengatakan jika dia bukanlah ibu yang baik karena sejak Toby lahir, Toby selalu melihat kekerasan yang dilakukan ayahnya, dan sebagai ibu, Violet tidak bisa melakukan apa-apa. Sontak Violet pun menangis karena teringat dengan insiden itu, di mana Blake bahkan hampir membunuh Toby, lur. Setelah itu Henry juga menceritakan masalah cukup rumit yang dialaminya, yaitu orang yang dia sangat percayai ternyata tidak sebaik itu. Bahkan masalah tersebut akan sangat berdampak ke
banyak orang, Henry tidak bisa memberitahu detail apa masalahnya. Namun maksud Henry menceritakan ini karena masalah yang mereka alami mirip, yaitu dihianati oleh sosok yang mereka sangat percaya. Awalnya Henry juga pasrah seperti Violet karena merasa takut. Namun sekarang Henry sedang berusaha melakukan hal yang benar dan melawan orang yang dia percayai tersebut. Sama seperti Violet yang awalnya pasrah dengan kekerasan suaminya. Namun lambat laun Violet berani melawan dan masalahnya pun terselesaikan ketika suami Violet telah meninggal. Maka dari itu Violet dan Henry bertemu di kencan malam itu semata-mata untuk mendapatkan harapan baru kembali. And I did the right thing, whatever I thought on this date. I could be happy, that things can be different. Take it away. Take what? Hope. They turn everything around, they make us feel crazy. You are good, Henry. I guess I killed the mood. Meski percakapan mereka terasa begitu hangat, Lur, namun Paijo meminta Violet segera melakukan tugasnya. Dan akhirnya Violet pun pura-pura lupa mengambil tambahan jeruk nipis. Henry pun akan mengambilnya ke meja bar. Namun Kara bingung karena tadi Violet sendiri yang tidak mau memakai jeruk nipis, ya kan? Di saat yang sama Violet akhirnya menuangkan cairan itu ke tequila Henry. Dan Paijo yang melihat dari CCTV memuji keberaniannya. Violet juga kembali mencurigai Connor yang baru pindah ke meja reservasi dan sempat melihat ke arahnya. Can I get a couple lime wedges? What, she changed her mind? Setelah Henry kembali, Lur, mereka pun bersulang dan akan meminum tequila bersama-sama. Tapi yang terjadi... Of course, Violet tidak tega membunuh pria sebaik Henry, ya kan? Dan Henry pun izin ke toilet untuk bersih-bersih juga ganti celana. Merasa curiga dengan Connor, Violet pun akan mendatanginya. Namun adik Connor benar-benar datang, Lur. Tak lama kemudian Kara datang untuk membersihkan tumpahan di meja. Lalu Kara mengatakan jika sejak awal dia selalu memperhatikan Violet yang terlihat gelisah. Dan Sugeng juga merasakan hal yang sama. Kara yang sudah bekerja sebagai bartender bertahun-tahun menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan meminta Violet untuk jujur apakah dia merasa takut dengan teman kencannya saat ini. Jelas Violet tidak memberitahu yang sebenarnya dan hanya menjawab jika dirinya nervous karena sudah lama tidak kencan. Setelah itu Violet bertanya ke Kara apakah dia mengenal Connor. Kara memang tidak mengenalnya, tapi dia mengenal wanita yang sedang bersama Connor karena wanita itu alias adiknya Connor sering makan di pelet. Tapi Kara ingat betul jika wanita itu biasanya selalu reservasi di meja yang sama, yaitu meja yang diduduki oleh Richard, Lur. Kara yang terbiasa memperhatikan para tamu juga mengatakan bahwa wanita kencan buta yang bersama Richard jelas pergi meninggalkannya sambil memaki-maki karena sepanjang malam Richard selalu melihat ke arah Violet, Lur. Nah, Lur. That man's been staring at you all night. She's in here all the time. Request that table over there. Gak pakai lama Violet langsung mendatangi Richard sambil membawa 2 gelas tequilanya. Violet pun memberikan tequila milik Henry untuk memancing apakah Richard mau meminumnya. Akan tetapi Richard menolak dengan alasan tidak mau mabuk dan Richard keceplosan menyebut nama Violet. Ya, Violet belum pernah memberitahukan namanya dan itu artinya, Lur, Richard memanglah Paijo. Yang awalnya Richard sangat ramah, perangainya pun berubah mengerikan sambil senyum-senyum dan meminta Violet untuk duduk di depannya. Wow, that's incredibly sweet. I don't remember telling you my name. You did not. It's a good one. Please, sit. Sit. Richard mereservasi mejanya sekarang karena hanya di sanalah titik buta CCTV dan Richard pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begini, Lur, gampangnya Richard adalah pembunuh bayaran yang ahli teknologi dan disewa oleh wali kota Chicago untuk melenyapkan bukti penggelapan uang pemerintah yang sangat besar jumlahnya. Nah, bukti-bukti tersebut ditemukan dan difoto oleh Henry, yaitu laporan keuangan juga catatan transfer wali kota.
Bukti-bukti foto itu sudah di-backup Henry ke server wali kota, namun tentunya sudah dihapus oleh Richard. Dan satu-satunya yang masih tersisa ada di SD card kamera Henry, namun Violet sudah menghancurkannya. Richard juga mengetahui bahwa tadi Henry mendapat telepon dari FBI untuk bertemu malam itu membahas kasus Pak Walcott, juga menyerahkan bukti-bukti yang ada. Karena sebelumnya Henry sudah memberitahukan kejanggalan tersebut ke pihak FBI. Richard tidak takut dengan Violet yang sudah mengetahui wajahnya, karena Violet tidak akan bisa membuktikan apapun, lur. Digidrop tidak bisa dilacak. Richard hanyalah pria tua biasa yang gagal berkencan, dan yang terpenting dari CCTV Violet terlihat jelas menuangkan cairan ke minuman Henry. Jika Henry mati karena dibunuh oleh Richard, maka pastinya polisi atau FBI akan sangat curiga dan tetap mengusut kasus wali kota. Namun jika Violet yang terbukti membunuh, maka kasus itu hanya akan menjadi berita bahwa seorang janda yang pernah terlibat kasus kematian suaminya menjadi gila dan membunuh teman kencannya. Jika bukti foto sudah dihancurkan dan Henry sebagai saksi kunci penting juga sudah terbunuh, maka karir wali kota akan baik-baik saja. Just got a call about a meeting to hand it over. The card that was a loose end. Crushed it. I mean, literally crushed it. So this was the best table to watch me from. In the blind spot of the cameras. Drops are untraceable. There's no way to prove they came from anyone. If you become the head widow assassin strikes again. Setelah itu Richard membahas kematian Blake, di mana sidik jari Violet ada di pistol tersebut, dan di rumah itu hanya ada Violet serta Toby yang masih kecil. Namun Violet mengatakan jika dia tidak membunuh suaminya, dan scene pun flashback ke insiden di malam itu, lur. Ternyata ketika Blake menantang Violet untuk menembaknya, Violet tidak mampu melakukannya, dan Blake yang sudah kesetanan berniat menembak Toby karena terus menangis. Violet pun memohon agar Blake tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Dan tak lama kemudian mobil-mobil polisi pun datang karena sebelumnya Violet sudah menelpon 911. Merasa dirinya sudah terpojok dan tidak ingin masuk ke penjara, Blake pun akhirnya nekat untuk bundir, lur. Richard juga menyalahkan Violet atas kematian Phil, dan ternyata saat itu Richard sudah mengetahui jika Violet meminta tolong ke Phil. Maka dari itu Richard duduk di meja bar bersebelahan dengan Phil. Dia mengirim pesan lewat Digidrop agar menutup teleponnya ke 911 atau anaknya Violet akan dibunuh. Dan Richard juga menuangkan cairan mematikan itu ke minuman Phil. Itulah kenapa Phil terlihat gugup dan tidak melanjutkan menelpon polisi, karena selain khawatir anaknya Violet akan dibunuh, Phil juga tidak ingin nyawanya ikut terancam. I got to him before he got to the cops. Did he have to die too? I am gonna take your word for it. All about poor Phil. Setelah itu mas-mas pelayan memberikan menu pesanan Richard yaitu panna cotta, dan setelah memaksa Violet meminum tequila miliknya, Richard memberitahu jika cairan itu adalah obat sertralin dan fentanyl. Sertralin biasa dipakai untuk mengatasi gangguan depresi dan kecemasan, sedangkan fentanyl untuk mengatasi sinyal rasa nyeri di dalam otak. Namun jika keduanya digabungkan, lur, dan dosisnya jauh melebihi batas, maka akan menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Ngeri, ya kan? Richard sengaja memakai kedua obat itu karena obat-obat tersebut sering diresepkan Violet ke para pasiennya. Dan tentunya dengan bukti CCTV Violet yang menuangkan cairan itu, maka polisi pasti akan menjadikannya tersangka. Tak lama kemudian Henry selesai ganti celana, dan Richard pun langsung mengajak berkenalan seperti tidak terjadi apa-apa dan mengaku dia adalah temannya Violet. Setelah itu Violet meminta Henry untuk meminum tequilanya karena Violet dan Richard sudah meminum tequila mereka. Tanpa rasa curiga sedikit pun Henry langsung menenggaknya, dan Violet meminta waktu sebentar untuk ngobrol dengan Richard. I'm playing chess here. 2 moves ahead at all times. Sertraline, a little fentanyl. You prescribe sertraline a lot, right? Sorry, I'm Richard. Henry. Pleasure. Tipsier than I thought. This was yours anyway. Give us 1 more minute, I'll explain everything. Begitu Henry kembali ke mejanya, Violet pun meminta Richard untuk menyuruh anak buahnya pergi dari rumahnya sekarang juga karena tugasnya sudah selesai. Sesuai perjanjian, Richard pun langsung menelpon si sosok bertopeng dan memintanya pergi dari rumah Violet. Selagi menunggu Henry sakaratul maut, Richard pun memakan panna cottanya. Akan tetapi, sambil menatap penuh amarah ke Richard, Violet pun mengatakan jika dia hanya berpura-pura
meracuni minuman Henry. Karena ternyata lur, ketika Violet menuangkan cairan itu, botolnya masih tertutup. Dan tentunya Richard tidak akan bisa melihat jelas dari CCTV, ya kan? Lalu saat tadi Henry meminum tekilanya dan Richard sedang memperhatikannya, dengan cepat Violet menuangkan cairan laknat tersebut ke panah kota Richard lur. Mampus kapok, ya kan? Dan yang terjadi, And like tonight when I pretended to poison that shot. Ya, Richard berusaha menembak dengan pistolnya, namun mengenai perut Henry yang menyelamatkan Violet. Kara juga ikut memukul tangan Richard hingga tembakan melubangi jendela. Dan Richard yang brutal langsung menusuk punggung Kara. Setelah itu Richard mengambil pistolnya, dan dalam kondisi ngos-ngosan karena mau koit, Richard menyuruh si sosok bertopeng untuk membunuh Toby dan Jane. Di lain sisi, Violet mengambil bola hoki pemberian Henry, lalu dilempar ke arah retakan lubang di jendela. Sampai akhirnya Violet meminta Henry dan Kara untuk bertahan karena polisi dan ambulan pasti akan segera datang. Lalu Violet juga meminjam mobil Henry, sedangkan Henry membantu menelponkan polisi untuk datang ke rumah Violet. Gak pakai lama, Violet langsung tancap gas ke rumahnya yang untungnya tidak begitu jauh, sambil terus memantau CCTV dan menelpon Jane yang sudah terbangun dari pingsannya. Jane membawa Toby bersembunyi di kamar dan mengganjel pintunya dengan rak. Akan tetapi sosok bertopeng berhasil mendobrak dan menembak bahu Jane. Sementara itu Jane yang terus ngebut sampai nerobos proyekan akhirnya sampai di rumah lalu mengambil pisau dapur dan Violet berhasil menusuk pria itu hingga pistolnya terjatuh. Dan ketika membuka topengnya, ternyata dia adalah abang-abang PLN di awal film. Dia sengaja menyamar untuk mendapat kesempatan menduplikat kunci rumah Violet, juga mengkloning sistem HP-nya. Ketika Kroco ini akan membunuh Violet dengan pisau yang menancap di tubuhnya, tiba-tiba Toby pun menjalankan mobil remote controlnya untuk mengantarkan pistol yang terjatuh ke sang ibu. Lalu yang terjadi lur, So how's your day? setelah insiden teror mengerikan itu, keesokan harinya berita menyiarkan penangkapan wali kota Chicago yang diduga menjadi dalang percobaan pembunuhan Henry sebagai saksi kunci penggelapan dana yang dilakukannya, dan kemungkinan kasus itu melibatkan banyak pejabat di Chicago. Sementara itu Violet menjenguk Henry dan Jane yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu film pun ditutup dengan hubungan Violet yang semakin dekat dengan Henry. Violet akhirnya mendapatkan pria sejati yang bukan hanya tampan dan baik seperti aku, tapi juga menjadi pahlawan yang telah menyelamatkan nyawanya, bahkan menyelamatkan warga Chicago dari kebusukan para pejabat pemerintah. You must have thought that I was a crazy person. It was pretty hardcore first date. Love to go on a second date with you. Buyar, ya apa? Puas kalian kan nonton film ini lur ya? Lagi-lagi membahas isu soal kekerasan. Jadi buat kalian yang belum menikah tapi sudah punya calon atau mungkin masih pacaran ya, jangan pernah cinta buta kalian lur. Tolol itu namanya. Dilihat bener calon Anda. Paling gampang kebiasaannya di rumah sama keluarganya atau kebiasaan sama teman-teman sesirkelnya. Pasti kelihatan sifat aslinya kayak gimana lur. Coba deh perhatikan deh. Assalamualaikum.